Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Cianjur, bertemu dengan padi yang menanam padi pandan wangi. Silakan ikuti sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, mau nanya ilmu mengenai tanaman padi ya Pak. Minta tolong Bapak berbagi ilmu pengalaman Bapak menanam padi. Kemudian nanti kita bagi dan bisa ditonton oleh channel lain seluruh Indonesia. Pertanyaan saya pertama, Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Wawan Widiana. Bapak dari daerah mana ini? Saya domisili di Desa Songgok, Kecamatan Jekrong, Kabupaten Cianjur. Udah Bapak petani padi kan Pak ya? Iya. Udah berapa lama Bapak nanam padi? Saya nanam padi lebih 30 tahun. Udah lama banget ya. Lumayan. Kalau petanam padi itu Bapak sepanjang tahun nanam padi atau ditukar-tukar itu? Sepanjang tahun saya pasti tanam padi, tapi yang sebagian ya tanam ya diselang juga sama sayuran buat penyelang. Jadi kalau misalnya tahun itu padi-padi, kemudian sayuran Ya, atau jadi kalau saya polanya padi, palawija padi. padi palawija padi. Iya. Kalau air Bapak air ada aman air? Kalau air, alhamdulillah irigasi ya di sekitar sini masih aman. Oh jadi air nggak ada masalah. Nggak ada Jadi masalah. Bapak padi palawija padi. Nah itu palawijanya apa Bapak pakai tanam? Kalau saya pelawijanya ya kayak jagung, kacang-kacangan, sawi juga, Oh, kacang panjang, kacang buncis. Oh kacang panjang, kacang buncis. Jadi padi, jagung, padi atau padi, kacang panjang, padi Iya Pak. atau padi, buncis, Padi lagi. ya. Nah kalau menanam padi di sini kalau 2 kali itu Bapak tanam varietas apa Pak? Kalau saya varietasnya ya tergantung itu musim. Kadang-kadang ya tanam impari, ciherang, juga mikongga. Ada yang varietas lokal juga, padi merah. Oh padi merah. Ini banyak macamnya dong. Tadi padi apa tadi Pak? Padi ciherang. Padi ciherang, mikongga, impari 32. Mikongga itu padi apa ya? Mikongga itu ya hampir sama dengan ciherang. Oh itu jadi ciherang, mikongga atau apa? Impari 32. Padi 32 yang tahan orang gitu ya. Kemudian kalau si ciherang dia kurang apa? Kalau tahan sekarang orangnya. udah agak berkurang Pak. Makanya sekarang banyak yang tanam impari 32. Oh gitu karena si itu diserang orang ya. Nah kemudian tadi Bapak sebut padi apa tadi? Padi merah. Padi merah. Kalau dibandingkan padi impari atau padi merah, bagaimana Kalau- umurnya sama panennya? Kalau umurnya itu relatif sama, namun ada kelebihannya di produktivitas lebih tinggi. Si mana yang lebih tinggi? Si padi merah. Oh, lebih tinggi. Berarti lebih itu. Harga mana? Kalau ya harga juga padi merah yang sangat tinggi dibanding padi-padi biasa. Lebih tinggi. Lebih untung tanam padi merah dong Pak? Iya. Itu kenapa Bapak nggak tanam padi merah terus? Ya kan pasarnya masih terbatas Pak. Oh pasarnya belum itu. Kalau ditanam padi merah nanti nggak ada yang beli gitu ya. Nah kemudian dari padi merah, padi impari itu Bapak udah sering tanam padi. Penyakit utamanya apa ya Pak? Kalau di sini penyakit utamanya blas Pak. Blas. Sama BLB. Bakteri BLB itu. Itu Bapak mengobatinya pakai apa tuh? Kalau saya ya pakainya tripur, bendas juga dipakai, terus pakainya yang tridazol. Oh, tridazol. Itu bisa selesai sama dia tuh, beres semua ya? Alhamdulillah, asal dari awal itu udah dipakai. Dipakai gitu ya. Nah itu kan hama itu. Kalau si penyakit, kalau hamanya apa hama utamanya? Kalau hama utamanya di sini wereng, penggerek batang. Nah kalau worong Bapak pakai apa? Kalau wereng saya pakainya trijin. Trizin. Udah sering pakai trizin Bapak itu? Udah sering alhamdulillah. Oh. Kemudian kalau penggerek batang? Penggerek batang saya pakainya Shieldog, Dimix sama Trisagra. Oh bisa itu berhasil. Alhamdulillah. Aplikasinya berapa kali semusim? Kalau masalah aplikasi di sini ya disesuaikan dengan adanya OPT. Mau ada serangan.
Kalau serang banyak? Kalau serangan banyak mungkin ya intervalnya 7 hari. Oh gitu. Kalau serangan dikit Bapak pakai sesuai dengan Iya. perkembangan aja. Nah kemudian kalau warang itu kan nggak bisa diduga Pak. Kalau serang berat Bapak cukup pakai trizin aja. Cukupnya sementara ini masih pakai trizin, belum pakai yang itu. Nah ini mungkin Bapak kan bagi ilmu ke kita nih. Saya bagi juga ilmu ke Bapak. Kalau di daerah Subang itu kalau pakai trizin untuk serangannya ringan aman, dia cukup kuat. Tapi giliran serang berat itu nggak bisa. Oh gitu. Harus dicampur bentan. Oh, Bentan. Obat keong itu. Oh gitu. Nah, satu bersatu. Jadi membunuh tuntas tuh Pak. Jadi kalau sana dia aplikasi sekarang, nah, misalnya Bapak sore ini Bapak lihat nih ada orang banyak nih. Kalau Bapak tunggu besok pagi itu tanam apa habis dimakan sama orang. Nah langsung aplikasi malam itu. Mati tuh Pak. Oh, ya, yang itu di mix sama bentan itu. Ya bentan mix ya. Nah dia kan obat keong tapi bagus ya, bisa membunuh orang. Tapi nggak ada masalah sama daun padinya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Itu udah teruji dipakai petani itu. Dan sekarang saya sudah menganjurkan kalau petani itu pakai itu kalau serang berat ya, pakai bentan sama trizin. Cukup 2 kali aplikasi Pak. Per musim. Nggak waktu serangan itu. Oh, waktu serangan di mana ada serangan berat. Waktu serang berat ya betul. Cukup 2 kali dia. Itu kalau 2 kali udah tuntas Pak. Udah selesai itu. Nanti kalau memang panennya masih lama, Bapak cukup pakai trizin aja sekali seminggu gitu. Caranya ya. Nah itu padi tadi Pak ya Bapak kalau worong ya penggerek batang. Kemudian kalau seandainya penggerek batang Bapak pakai obat apa? Penggerek batangnya ya pakai itu ya pakai Shieldog di mix sama Visagra. Visagra. Oh. Kalau kemarin tapi sekarang kan ada ada lagi Tripo. Ada tripo sama atau si abaten. Tapi aplikasi sekali seminggu. Dia tujuannya membunuh itu Pak, membunuh kaper, kupu-kupu. Oh iya. Jadi iya. dia jangan sampai dia sempat bertelur. Oh yang imagonya. Imago itu kalau dibunuh. Tapi kalau seandainya dia sempat bertelur dan serang berat, Bapak nggak bisa pakai itu. Bapak pakainya Tridamek sama Tridatrin. Itu masing-masing itu 1,5 mili per liter. Per liter air. Ya per liter air mungkin sekitar 25-30 mili lah per tangki ya. Nah itu di mix Pak. Cukup 2 kali aplikasi aja sekali 3 hari. Itu insya Allah bersih itu. Ya. Pak itu kemudian Pak kan kita udah bicara masalah hama tadi tuh. Kita bicara masalah penyakit. Pupuk bagaimana Pak pupuk padi Pak? Kalau pupuk mah ya kalau di padi kalau di sini ya pakainya pupuk yang subsidi. Ya pupuk apa itu? Pupuk Ponska sama urea. Waktu kapan Bapak mulai pupuk? Kalau mulai pupuk ya kalau saya sendiri mah ya pas min 3 hari sebelum tanam. Oh sebelum tanam itu Bapak udah pupuk itu? Buat pupuk dasar. Nah itu Bapak yang Bapak kasih pupuk dasar itu? Tadi Ponska sama urea. Itu berapa itu per hektar hitungannya? Per hektar kalau Ponskanya 300 kilo, ureanya 100 kilo. 100 kilo itu per hektar itu? Iya. Sekali pakai apa dibagi-bagi itu? Itu dibagi 3 kali. Berarti yang di dasar 40%, yang susulan ke 1 20%, yang susulan 2-nya 20%. 20% berarti baru 60 dong? 40 Enggak, ya Pak. 40? 60, yang pertama 60. 60%. Jadi dari total itu urea 100. Iya. Kemudian Ponska 300, 400 itu. Iya 400. Nah 60% ya? Ya 60% sebagai pupuk dasar. Kemudian pupuk kedua 20% kapan itu? Pas umur 15 hari. Setelah tanam. Kemudian yang ketiga 40 sampai 45 hari setelah tanam. setelah tanam. Habis itu nggak pupuk lagi? Nggak ada. Nggak ada apa tambah-tambah pupuk lagi? Nggak ada pupuk. Cukup itu? Pakai kapur nggak ya? Nggak. Oh. Nah itu kalau seandainya dengan sendiri itu Bapak dapat berapa hasil rata-rata itu? Itu kita hitung kalau kita bicara per hektar. Rata-rata ya per hektar 8 ton sampai 9,2. Wah, tinggi dong. Alhamdulillah. Dengan pupuk yang sedikit itu. Yang penting ya pupuknya harus tepat waktu. Di 3 kali tadi itu. Sebelum tanam. Kemudian umur 15 hari. 15 hari, kemudian 40 hari. 45 hari. 3 kali cukup tuh.
Hasilnya 8 sampai 9 ton 9 ton per hektar. per hektar. Padi apa? Padi Ciherang, Padi- padi Impari atau padi merah? Itu padi Ciherang Impari ya relatif sama. Kalau padi merah itu lebih dari 10 ton, Oh, lebih merah, padi merah lebih banyak, lebih banyak. 10 ton. Nah, ini kan tadi kita udah bicara masalah pupuk ya, udah bicara masalah hama penyakit. Nah, satu yang belum saya tanya ke Bapak itu. Di sini ada masalah keong mas nggak Pak? Oh, kalau Bang Mas sekarang mah lebih bermasalah lagi. Nah, itu Bapak ngatasi nggak mana? Selama ini nggak diatasi. Enggak, kalau masalah keong mas saya diatasinya ya lebih gini. Pakai apa itu Bapak? Saya pakainya bentan yang 40 WP, 45. 45 WP Yang yang warna ungu, merah. 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 Oh, pakai itu Bapak tuh. Mm-mm. Itu berapa Bapak pakai per hektar itu hitungannya? Kalau per hektar itu kalau saya mah ya pakainya ya sekitar 3 kantong. 3 kantong yang 3 kantong 100 gram. yang 100 gram. Nah, kapan Bapak aplikasikan? Saya pakainya 5 hari sebelum tanam. 5 hari sebelum tanam. Oh, 5 hari sebelum tanam gitu ya. Dan cara aplikasinya saya nggak kalau sekarang mah nggak disemprot lagi. Nah, jadi apa cara mana? Jadi kalau saya mas ya caranya itunya ya si sawahnya diairi ya sekitar 2-3 cm. Lalu si bentan tersebut dicampur sama dedak. Sama dedak, dedak kering. Lalu ditabur kayak kan kalau dedak kan kalau apalagi kalau ada angin. Ya kalau nggak itu semua juga itu ke bawah angin jadi merata. Oh, jadi Bapak itu lebih hemat waktu. Jadi nggak dicampur air. Iya, nggak. Jadi sekarang kan Bapak campur bisa 1 kantong itu berapa kilogram dedaknya? Oh, kalau dedak itu disesuaikan aja. Ya berapa Bapak pakai kan nanti Ya, mau ya paling 2 ember juga cukup. 2 ember yang ukuran berapa itu? Yang ukuran 10 liter. Oh, 2 ember cukup untuk 1 apa? 3 kantong itu. Ya, 3 kantong itu dengan ember isi 20 liter. 10 liter. Jadi Ya berarti dedaknya sekitar 20 liter. 20 liter dedaknya, 20 kilo itu ya. 20 kilo. Nah, kemudian bentannya 3 kantong, 3 kantong. ukuran 100 gram. 100. Itu Bapak campur, kan tepung itu kan ya? Iya. Campur merata. Nah, itu habis itu ditabur tuh dedak itu. Dari pinggir aja. Dari pinggir sampai ke tengah. Ya misalkan anginnya dari barat, ya cukup dari pinggir dari barat aja. Oh, jadi nanti menyebar sendiri. Iya, bahkan kalau yang paling bawah mah nggak usah dipakai ya dikasih bentan juga, itu udah kebagian itunya. Nah, jadi tadi kan airnya 2 sampai 5 cm ya. 2-3 cm. 2 sampai 3 cm. Jangan terlalu tergenang. Tapi waktu Bapak nabur itu airnya Bapak tutup apa Bapak biarin atau dibiarkan? Pak, itu ya dari hulunya ditutup, lalu pembuangan juga ditutup. Berapa hari tutupnya? Itu 3 hari. Oh, 3 hari ya. Jadi dengan cara itu tuntas lah ya Bapak ya. Mulai Tuntas. mengatasin keong mas, ngatasin wereng, ngatasin penggerak batang, penyakit flas, kemudian penyakit kresek itu ya Pak, yang bakteria black itu. Nah, itu udah selesai itu, nggak ada penyakit lain, nama lain. Alhamdulillah terkendali semuanya. Oh, dengan hasil tadi kalau seandainya Ciherang sama Impari itu bisa dapat 8 sampai 9. 9 ton. Tapi kalau Bapak pakai yang padi merah, padi lokal itu Lebih dari 10. lebih dari 10 ton. Bapak nggak pakai nanam itu Pandan Wangi Pak? Kalau sekarang mah lagi nggak nanam, tapi kalau musim kemarin mah saya juga tanam. Karena Pandan Wangi itu dia sama itu pupuknya sama. Kalau pupuknya sama, cuman ya lebihnya itu di umur. Umur lebih lama dia. Umur lebih lama ya sekitar 17-20 hari. Oh, yang Pandan Wangi itu. Ya, harganya Harganya alhamdulillah mahal, berapa itu? cuman produktivitasnya agak rendah. Oh, gitu. Berapa ton dapat? Kalau Pandan Wangi per hektar ya 6,5 sampai 6,9. Harganya? Harganya kalau saya kan jualnya beras, ya harganya 30.000 per kilo. Kalau Impari sama Ciherang? Kalau Impari sama Ciherang mah harganya juga 9 sampai 11.000. Oh, berarti katakanlah 1:2 ya. Berarti kalau dihitung secara penghasilan sama aja dong Pak? Ya, Jatuh totalnya sama jadi ya? Kalau hitung-hitungan rupiahnya ya nggak jauh beda. Sama aja ya Pak ya? Pak, terima kasih banyak Pak udah berbagi Pak. Ya, sama-sama. Kemudian nanti ilmu Bapak ini dipelajari, saya bagi ke petani-petani lain. Kemudian dia bisa belajar juga menanam padi, kemudian jagung ya. Iya. Sebagai tanaman selaknya. Nanti kita bicarakan lagi nanti tanaman jagung. Sekarang kita padi aja Pak.
Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Wawan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.